Selamat bertemu di kuliah pemrograman 2. Pada mata kuliah ini kita akan mempelajari bahasa pemrograman Java. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai sejarah singkat Java, karakteristik Java, fase pemrograman di dalam Java, dan token yang merupakan elemen dasar di dalam Java. Kita akan langsung masuk ke sub pembahasan pertama. Sejarah singkat Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk pada telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems, yang saat ini merupakan bagian dari Oracle. Pada tahun 1991, dibentuk suatu tim yang diberi nama Green, yang terdiri dari sekelompok insinyur Sun Microsystems, yang dipimpin oleh Patrick Naughton dan James Gosling. Tujuan proyek tim ini, awalnya mereka ingin membuat suatu bahasa komputer yang dapat digunakan oleh TV kabel, atau TV box. Tantangan yang dihadapi dalam proyek ini, perangkat TV kabel pada saat itu tidak memiliki banyak memori. Selain itu, TV box diproduksi oleh manufaktur-manufaktur yang berbeda, dan menggunakan prosesor yang berbeda pula. Maka, bahasa yang akan dibuat harus bebas dari manufaktur manapun. Untuk mengaplikasikan tantangan tersebut, mereka menggunakan hal yang pernah dicoba pada bahasa Pascal. Tim Green mempelajari implementasi yang pernah dicoba oleh Niklaus Wirth, pencipta bahasa Pascal. Niklaus Wirth telah merancang bahasa portabel yang menghasilkan intermediate code untuk menghasilkan sebuah mesin hipotesis. Mesin hipotesis ini sering disebut juga dengan mesin maya atau virtual mesin. Intermediate code ini kemudian dapat digunakan di sembarang mesin yang memiliki interpreter. Hal ini yang kemudian diadopsi oleh orang-orang di Project Green. Mereka menggunakan mesin maya untuk mengatasi isu utama tentang netralitas terhadap arsitektur mesin. Karena orang-orang di Project Green berbasis C++ dan bukan Pascal, maka kebanyakan sintaks diambil dari C++. Mereka juga mengadopsi orientasi objek dan bukan prosedural seperti yang terdapat di Pascal. Mulanya, bahasa yang diciptakan diberi nama OAK oleh James Gosling, yang mendapat inspirasi dari sebuah pohon yang berada pada seberang kantornya. Namun, dikarenakan nama OAK sendiri ternyata sudah digunakan bahasa pemrograman yang telah ada sebelumnya, kemudian, tim menggantinya dengan Java. Nama Java sendiri terinspirasi pada saat mereka sedang menikmati secangkir kopi di sebuah kafe. Nama ini diambil dari kopi murni yang digiling langsung dari biji kopi kesukaan Gosling. Akhirnya, mereka sepakat untuk memberikan nama bahasa pemrograman tersebut dengan nama Java. Karakteristik Java. Beberapa karakteristik Java programming, di antaranya. Yang pertama, sederhana. Java menggunakan sintaks mirip dengan C++, namun sintaks pada Java telah banyak diperbaiki. Terutama menghilangkan penggunaan pointer yang rumit, dan menghilangkan multiple inheritance. Kedua, berorientasi objek atau object-oriented. Program dapat dibuat secara modular, atau modul per modul, dan dapat dipergunakan kembali. Ketiga, interpreter. Program yang dibuat dengan bahasa Java dijalankan menggunakan interpreter, yaitu Java Virtual Machine atau JVM. Hal ini menyebabkan source code Java yang telah dikompilasi dapat dijalankan pada platform yang berbeda-beda. Keempat, robust. Compiler pada Java mempunyai kemampuan mendeteksi error secara lebih teliti dibandingkan bahasa pemrograman lain. Kelima, arsitektur netral. Program yang dibuat dengan cukup mempunyai satu buah versi, yang dapat dijalankan pada platform yang berbeda dengan Java Virtual Machine. Keenam, portable. Source code maupun program Java dapat dengan mudah dibawa ke platform yang berbeda-beda tanpa harus dikompilasi ulang. Fase pemrograman Java. Langkah pertama dalam pembuatan sebuah program berbasis Java adalah menuliskan kode program pada text editor. Contoh text editor yang dapat digunakan antara lain, Notepad, NetBeans dan lain sebagainya. Kode program yang dibuat kemudian tersimpan dalam sebuah berkas berekstensi .java. Selanjutnya, file .java yang berisi kode program akan dikompilasi dengan menggunakan Java Compiler. Compiler sendiri berfungsi untuk mengubah source menjadi bahasa yang dapat dibaca oleh mesin.
Pada proses kompilasi juga akan dilakukan pemeriksaan, apakah ada kesalahan dalam penulisan source code. Jika ada, compiler akan memberikan notifikasi kesalahan tersebut. Hasil dari proses kompilasi adalah sebuah berkas bytecode yang berekstensi .class. Kemudian, file kelas hasil kompilasi yang berupa bytecode dapat dijalankan pada semua platform yang memiliki Java Virtual Machine. Token. Token merupakan elemen terkecil di program yang mempunyai arti bagi compiler. Token Java dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu identifier, keyword, literal dan tipe data, operator, serta separator. Identifier. Java Identifier adalah nama yang dideklarasikan oleh programmer dan digunakan di dalam program untuk memberi nama pada variabel, metode, kelas, dan sebagainya pada program. Syarat penamaan sebuah identifier. Saat mendeklarasikan nama suatu identifier, nama identifier tidak boleh dimulai dengan angka, mengandung karakter khusus kecuali underscore dan string $, mengandung karakter putih atau spasi, dan tidak boleh menggunakan keyword Java. Java bersifat case sensitif. Case sensitif adalah sebuah aturan penulisan di mana huruf kecil dan huruf besar dianggap berbeda. Keyword. Keyword adalah identifier yang telah dipesan atau didefinisikan sebelumnya oleh Java untuk tujuan tertentu. Java tidak mengizinkan penggunaan keyword sebagai nama variabel, kelas, metode, dan sebagainya. Pada tabel di bawah ini, kita bisa melihat beberapa contoh keyword yang telah didefinisikan sebelumnya oleh Java. Dengan kata lain, kita tidak boleh mendeklarasikan nama sebuah identifier dengan nama yang sama dengan keyword. Literal. Literal merupakan besaran atau nilai yang diberikan untuk variabel. Literal Java bisa terdiri dari angka, karakter, boolean dan string. Operator. Operator digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Misalkan kita ingin menjumlahkan nilai dari variabel. Macam-macam operator pada Java. 1. Operator aritmatika. 2. Operator relasi. 3. Operator logika. 4. Operator kondisi. Separator. Separator digunakan untuk menginformasikan ke kompilator Java mengenai adanya pengelompokan di kode program. Berikut daftar separator yang digunakan dalam Java. Pada tabel di bawah ini, kita bisa melihat daftar separator yang ada di Java berikut dengan fungsinya masing-masing. Sampai di sini, materi pertemuan pertama pada mata kuliah pemrograman 2. Untuk materi perkuliahan selanjutnya dapat disimak melalui video berikutnya.